Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka yang baik sesuai dengan petunjuk yang ada di buku panduan penulisan skripsi IAI Nusantara Batanghari tahun 2017 yang waktu itu masih bernama Stai Muara Bulian. Dalam waktu dekat kemungkinan pihak akademik akan membuat buku pedoman yang baru. Oleh karena itu, apabila ada perubahan yang signifikan, tentu video ini akan saya update kembali, dan kemungkinan apabila bertolak belakang, video ini akan saya hapus. Apabila masih sama, tentu video kali ini masih bisa dijadikan rujukan bagi kita semua. Baik, penulisan daftar pustaka yang baik itu di IAI, penulisan daftar pustaka dimulai dari margin kiri, kawan-kawan. Jadi margin kiri itu seperti ini ya, margin kiri namanya. Tidak diberi nomor urut. Jadi urutannya nanti berdasarkan abjad dari nama pengarang itu sendiri. Dan nama pengarang itu sama persis seperti penulisan footnote. Jadi tidak ada gelar akademik apapun di depan maupun di belakangnya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka sendiri sama persis seperti footnote. Nah, nanti ketika kalian mengutip untuk membuat daftar pustaka, lebih baik kita sarankan kalian tinggal kopas saja. Tinggal kalian blok yang ada di footnote, kalian blok, kalian copy, kita sarankan seperti itu. Selanjutnya kita masukkan di daftar pustaka, klik N, saya bikin halaman baru. Nah, di sini daftar pustaka. Nah, kalian tinggal paste saja di sini. Nah, tinggal paste. Nah, perbedaan daftar pustaka yang ada di footnote, rujukan yang ada di footnote maupun yang ada di daftar pustaka hanyalah pada tempat terbit dan pengarang ya, sama persis. Hanya di sini nanti akan kita ubah saja, tidak ada tanda kurung dan komanya semua kita ganti dengan titik, kawan-kawan. Nah, sini ya, sudah sama persis kok. Ini nggak ada tutup kurung, yang ada hanya. Nah, halaman juga demikian, halaman juga kita hapus, kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini sudah selesai. Nah, ini kita ganti dengan titik. Untuk kurungnya nggak ada, ganti dengan titik. Halaman tidak ada. Nah, terakhir adalah tahun terbit. Nah, seperti ini daftar pustaka yang ada di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Ini sudah selesai. Nah, untuk buku yang 2 baris seperti ini, kawan-kawan. Nah, untuk baris yang keduanya dia sifatnya menggantung. Menggantungnya berapa? Ada 5 ketukan. Nah, untuk lebih standarnya kita klik kanan saja pakai menu paragraf, klik paragraf di sini. Selanjutnya kalian pilih menu spesial di sini, pilih hanging. Nah, yang menggantung. Standarnya juga sama. First line maupun hanging itu standarnya sama, yaitu 1,27 cm. Kalau secara manual dia memang kurang lebih dihitung sebagai 5 ketukan. Nah, di sini kita bikin hanging saja. Kalau sudah kita klik OK, nah jadinya seperti ini. Nah, inilah yang benar. Yang kedua adalah jarak antar buku. Ini buku Ismail Nawawi yang di bawah buku Hasbi Umar. Apabila barisnya itu sampai Ismail Nawawi ini sampai 2 baris, dia menjorok ke dalam untuk baris kedua dan berikutnya, baris ketiga dan keempat. Nah, untuk antar buku, berarti buku Ismail Nawawi dan buku Hasbi Umar, nah ini nanti dipisah dengan jarak 1,5 spasi. Nah, bagaimana cara memisahnya? Nah, nggak usah ditekan enter ya. Kebanyakan mahasiswa pakai kayak gini. Nanti ini dianggap satu karakter. Nah, ketika kita mengurutkan itu menjadi kesulitan. Cara yang benar adalah kalian tinggal blok saja seluruhnya. Klik kanan, pilih menu paragraf lagi. Nah, kita pasang di sini adalah menu spacing ya. Spasi before dan afternya. Kita pasang saja spasi afternya 18 poin. 18 poin ini kayaknya 2 spasi ya. Nanti kita kurangi menjadi 12 poin saja. 12 poin, nah ini 12 poin ini lebih kurang 1,5 spasi. Nah, jadi seperti ini. Jadi rapi. Di sini nggak ada karakter, kawan-kawan. Nah, itu sangat mudah cara membuat daftar pustaka. Jadi kita cari lagi buku siapa saja yang dipakai di atas. Contoh ya. Contoh. Cari lagi buku-buku yang dipakai, dikutip. Nah, ini lagi ya. Kita blok, nggak sampai halaman sih. Nah, kita copy, kita pastekan di sini.
face. Nah, hurufnya memang masih 10 poin kawan-kawan, kita edit kembali jadi 12 poin, yang titiknya kita ganti ini koma ya, karena bukunya dikarang lebih dari 2 orang, benar seperti itu. Compare data, paramita ini kebalik ya, data Jakarta titik 2. Oke, ini Ctrl X saja, kita paste di sini. Spasi. Nah, sudah seperti ini ya. Kita data. Nah, udah. Supaya sama seperti di atas, kita tinggal ambil format printer. Nah, semua akan sama persis ya. Nah, dan seterusnya kawan-kawan. Nah, kalau sudah, untuk mengurutkan, kita nggak tahu nih yang I di atas H atau sebaliknya, nggak perlu kita plotot satu-satu sehingga kita urutkan. Cara yang paling mudah adalah kalian tinggal blok saja, tinggal blok ya, daftar pustaka yang sudah kita buat. Selanjutnya kalian pilih menu paragraf di sini atau langsung saja di sini, nggak ada. Nah, pilih sortir, sort text by paragraph ya. Yang kita sortir ada paragraf, bukan headingnya tapi paragrafnya. Di paragraf pertama Ismail, paragraf Hasbi. Nah, huruf I, H, R-nya itu yang nanti yang menjadi patokan. Selanjutnya kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, atau ascending, atau kebalikan, descending. Kalau descending ini dari yang besar, dari abjad besar berarti Z sampai A. Kalau ascending nanti dari A sampai Z. Kalau sudah ini kita tinggal klik OK saja. Paragraf, by text, ascending. Kalau sudah klik OK. Nah ya, HI. Kan H dulu ya, baru I. Nah, Hasbi Umar, OK, selanjutnya Ismail Nawawi, selanjutnya R Subekti. Nah, di sini spasi jaraknya sudah ada otomatis kawan-kawan. Nah, itu berbeda kalau kalian pasang karakter enter. Kalau ada enter di situ, dia otomatis berada paling atas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara membuat daftar pustaka secara manual. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara daftar pustaka dengan pengarang lebih dari satu. Nah, untuk pengarang lebih dari satu, ini sama tadi ya, sudah ada di sini. Nah, ini contohnya. Kita tulis semua. R Subekti, R Citrosudibyo, nama-nama pengarangnya. Apabila 3 orang juga seperti itu, nanti R Subekti, R Citrosudibyo, dan siapa lagi. Nah, kalau sudah lebih dari 4 pengarang, kita bikin satu saja. Jadi R Subekti, koma, dan kawan-kawan, titik. Nah, gitu ya. Kalau lebih dari 3 pengarang atau 4 pengarang atau lebih nih, keroyokan yang mungkin buku mungkin. Nah, karena itu cukup satu nama pengarang saja, dan sisanya kita bikin dan kawan-kawan. Selanjutnya, jika seorang penulis mempunyai beberapa sumber yang dicantumkan. Nah, contohnya Heri Sudarsono nih. Heri Sudarsono ini bukunya ada buku lain. Misalnya Ekonomi Syariah, suatu pengantar. Nah, ini kan konsep ekonomi Islam, suatu pengantar. Nah, nanti mungkin perbankan Islam, suatu pengantar misalnya. Dan pengarang yang sama. Nah, untuk pengarang yang sama, kita nggak usah berulang menulis namanya, tapi cukup buat di bawahnya. Di bawahnya Heri Sudarsono. Caranya bagaimana? Caranya kita dengan menekan underscore. Nah, underscore sebanyak 7 ketukan. Oke, saya ulangi. Shift, tekan shift ya. Di sini ada underscore namanya. Samping plus itu. Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu 7 ketukan. Nah, kalau sudah sama, berlaku sama dengan yang lain. Nah, kita buat misalnya konsep perbankan syariah, suatu pengantar misalnya. Suatu pengantar. Nah, sama seperti itu. Kuncinya juga Yogyakarta ya. Ke Jogja ya, terserah macam-macam. Ada yang bikin Yogyakarta, yang benar ya Yogyakarta itu seperti itu yang benar. Misalnya GP Pers titik 2019 misal seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa underscore ini adalah buku yang sama. Nah, buku yang sama dari karangan Heri Sudarsono, pengarang yang sama dengan judul yang berbeda seperti itu. Kalau ada
3 judul ya kita bikin di bawahnya lagi seperti itu. Nah, ini ngurutkannya gimana yang seperti ini? Nah, ini saya sarankan sebelum kita ganti namanya menjadi underscore, itu kita ketik saja seperti biasa. Ketik dulu namanya secara lengkap, kita urutkan. Setelah kita urutkan baru nanti kelihatan kan namanya yang sama kan dia akan otomatis berdekatan gitu. Nah, ketika dia berdekatan ya kita namanya sama persis ya kita ganti namanya menjadi underscore seperti itu. Nah, itu saran saya. Jadi nggak usah dibikin underscore dulu ketika mengurutkan kita bingung. Nah, underscore tadi ini bukunya siapa? Kan nanti kita akan kerepotan ketika editingnya. Oleh karena itu saya sarankan tetap saja kita tulis semua nama pengarang, judul buku dan segala macam. Ketika kita urutkan dan ketemu nama pengarang yang sama, otomatis kan dia akan berdekatan. Nah, ketika berdekatan kita akan ketahuan, oh ini pengarangnya sama, ini Heri Sudarsono, oh di bawah Heri Sudarsono juga. Nah, yang di bawah baru kita ganti menjadi underscore seperti ini. Itu tipsnya ya. Selanjutnya kawan-kawan, sumber rujukan dari Al-Quran dan terjemahannya, pengarangnya diganti menjadi anonim. Ya, tidak ada pengarang. Al-Quran itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kalam ilahi. Jadi pengarangnya tidak ada. Jadi kita ganti menjadi anonim. Sedangkan dokumen resmi pemerintah atau negara yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang, kita bikin misalnya instansinya adalah Dignas. Ya, kita bikin saja Dignas titik ya di sini Dignas Undang-Undang. Contoh penulisan Al-Quran yang anonim tadi, kawan-kawan sini saya buat ini Al-Quran ya anonim. Untuk Al-Quran ini nggak ada ini pengarangnya. Contoh Al-Quran dan terjemahannya titik penerbitnya kata terbit Jakarta Departemen Agama RI tahun 2018 misalnya seperti ini ya. Nah, ini Al-Quran dan terjemahannya. Oke, kita blok, kita garis miring. Nah, seperti itu ya. Ini untuk Al-Quran. Dan berbeda sendiri. Misalnya nanti ada nama Abdullah kan AB dengan AN berarti kalah ya AN. Jadi Abdullah di atas. Nah, untuk Al-Quran meskipun dia anonim itu nggak boleh kita urutkan dia berada di bawah. Nah, untuk Al-Quran dia tetap harus berada di puncak ya. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran ini tetap harus ada di atas sekali sebagai sumber rujukan kita. Jadi nggak sesuai abjad juga nggak masalah. Hanya untuk Al-Quran saja. Sumber rujukan dari kitab-kitab klasik, kitab kuning misalnya ya, dia berbahasa Arab. Nah, itu kita ganti, kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kita tulis dengan bahasa Indonesia ya. Jadi tidak ada bahasa Arab untuk di daftar pustaka kita. Jadi meskipun dia sumbernya adalah bahasa Arab, kitab kuning atau kitab gundul itu tetap saja kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Penggunaan sumber referensi dari internet ya, seperti biasa. Nah, itu saja kawan-kawan cara membuat daftar pustaka secara manual. Sangat mudah bukan? Kita mau bikin data kiri dan kanan juga boleh seperti ini jadinya. Nah, itu ya. Jadi yang jelas untuk satu buku dia satu spasi kawan-kawan seperti ini. Apabila dia lebih dari satu baris, maka baris yang kedua kita bikin menggantung atau hanging indent. Ukurannya berapa? Ukurannya sama seperti first line indent. Kalau disentimeterkan sepanjang 1,27 cm supaya dia terstandarisasi ya. Enaknya seperti itu. Jadi jangan digeser manual atau sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 misalnya, enggak seperti itu ya. Kita bikin aja klik kanan, kita pilih paragraf dan kita pilih hanging di sini, maka jaraknya secara default otomatis 1,27 cm. Oke. Selanjutnya adalah saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis memanfaatkan menu citation dan bibliografi yang ada di Microsoft Office Word. Nah, ini manual, di pihak pertama artinya blur berdasarkan konsep kita dari penulis. Yang kedua kita memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Office Word. Dan yang ketiga sebenarnya ada aplikasi pihak ketiga, yaitu namanya
Mendeley ya. Mendeley ini sangat terkenal untuk menyusun tesis, disertasi. Para pengarang-pengarang profesional rata-rata mereka menggunakan Mendeley. Nah, di sini saya nggak jelaskan bagaimana cara menyusun dengan Mendeley dengan pihak ketiga. Di sini kita manfaatkan yang ada, fitur yang ada di Microsoft Office Word saja. Caranya sangat mudah. Setiap buku yang kalian pakai sebagai rujukan, kutipan di dalam karya ilmiah kalian, kita atur dalam source, kita atur atau manage di dalam source. Caranya kita manage source. Nah, di insert citation ini kalau sudah source-nya ada, nanti akan muncul nama-nama buku semua. Nah, kita di IAI Nusantara Batanghari kita tidak menganut body note seperti video saya sebelumnya, tapi kita menganut footnote. Nah, kalau yang pakai di sini insert citation ini dia berupa body note kawan-kawan. Nanti kita coba praktekkan. Kita pilih manage source, langsung saja ya. Source Manager, di sini sudah ada satu buku saya contohkan. Nah, selanjutnya kita mau nambah sumber buku kita klik saja New di sini kawan-kawan. Klik New. Nah, klik New. Type of source-nya kita pilih. Ini ada banyak, ada book session, ada journal article and periodical, conference proceedings. Ini namanya proceeding ya. Proceeding seminar. Ada report, ada website, ada dokumen from website, electronic source, ada art, sound recording atau rekaman suara, performance, film, interview, patent, case, miscellaneous, dan lain-lain. Nah, yang paling kita sering pakai, paling nggak book, jurnal artikel, apalagi ya, website, mungkin kalau bersumber dari website. Nah, itu ya. Saya contohkan dalam membuat buku. Nah, di sini jelas ya, apa yang harus kita isi di dalam kolom-kolomnya. Yang pertama author. Author itu adalah pengarang. Nah, contoh pengarang di sini kita bikin. Nama pengarangnya adalah seperti buku tadi ya. Harun Nasution. Contoh nama pengarangnya Harun Nasution. Selanjutnya corporate author. Jadi author ini, pengarang ini punya usaha apa? Nah, jadi nggak usah kita centang ya, kita abaikan saja. Selanjutnya title atau judul. Di sini judulnya adalah Akal dan Wahyu. Oke. Tahun terbit misalnya 2013. Kota terbit misalnya di sini adalah Bandung. Publisher, penerbitnya atau perusahaan penerbitnya adalah apa ya yang paling terkenal? Raja Wali misalnya, Raja Wali Press. Raja Wali Press. Oke, kalau sudah kita klik OK. Masuk sini ya. Nah, apabila kita pakai buku-buku ini, kita pakai di dalam karya tulis ilmiah kita, nah ini kita tinggal copy saja ke sini. Nah, Muthalib kita copy ke sini. Nah, masuk ke sini ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti dia akan muncul di sini citation kawan-kawan. Nah, ya. Kalau nggak kita masukkan, dia tetap ada di komputer kita, tapi tidak dimasuk di dalam dokumen ini, dokumen skripsi kita. Nah, seperti itu. Kalau bukunya nggak kita pakai, kita buang kembali. Tapi tetap ada di komputer ini. Meskipun kita ngetik dengan skripsi yang berbeda, nah buku-buku ini tetap ada. Itu bedanya. Kita tambahkan lagi misalnya author atau pengarang Aminuddin misalnya ya. Aminuddin. Title-nya atau judulnya pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang bahasa dan sastra. Pendidikan aja. Oke, pendidikan, dalam bidang pendidikan. Tahun terbit misalnya 2015, kota terbit adalah Jakarta misalnya. Publishernya apa ya? Bumi Aksara yang terkenal ya. Bumi Aksara misalnya. Oke, klik OK lagi. Kita tambahkan lagi. Nah, apabila dia dari jurnal, kita klik artikel jurnal. Nah, yang ditulis di jurnal ini penulisnya siapa? Nah, penulisnya juga kita buat. Nah, jurnal misalnya Muhaimin, nama penulisnya Muhaimin.
title, judul tulisannya apa? Kinerja guru bersertifikasi di Kabupaten Batanghari. Oke. Nama jurnalnya misalnya El Wasoya, nama jurnalnya, tahun terbitnya 2019, halaman berapa. Nah ini bedanya ya. Kalau jurnal itu ada nomor halaman, tapi kalau buku itu enggak usah, untuk daftar pustakanya bebas. Nah tapi kalau jurnal ini penting ditulis nomor halaman 30 sampai 35 misalnya ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya misalnya dari website, kita klik new, kita pilih type up source-nya dari website supaya penulisannya nanti akan ini. Nama pengarang misalnya, oke. Name of web page, nama web page-nya ya, namanya misalnya IAI Batanghari, tahunnya misalnya 2020, bulan Maret misalnya ya, day-nya tanggal 30 mungkin. Year akses, nah kita akses kapan? Nah saya akses pada tahun ini juga, pada bulan April kawan-kawan. Harinya saya akses tanggal 5 kemarin misalnya, oke, tanggal 5. Nah ini URL, ini yang panjangnya itu. Nah itu URL itu adalah alamat utuhnya. Kalian tadi mungkin nama websitenya atau www.batanghari.com, tapi kalau URL ini ya kita copy itu di ini ya, contoh seperti ini ya. Ini kita buka, ini ada blog saya. Nah ini contohnya. Nah ini yang namanya URL kawan-kawan. Ambil, kita Ctrl C, kita kembali ke Microsoft Office kita. Nah kita paste kan di sini, kita paste. Nah ini namanya URL. Kalau ini nama websitenya saja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah ini sudah ada beberapa kutipan ya, dari jurnal ada, dari buku biasa ada juga. Nah kalau udah, ini tinggal kita klik close. Nah kalau di IAI Nusantara Batanghari menggunakan body note, itu sangat memudahkan kita dalam menulis karya ilmiah. Contoh seperti ini. Misal kesimpulan saja, tanpa usah repot. Nah di sini di akhir kita pasang body note misalnya. Oh di sini misal di akhir 2018. Ini ada kutipan misalnya, kutipan dari buku yang sudah kita masukkan sumbernya di atas. Nah kita tinggal pilih di sini citation. Nah jangan lupa stylenya. Di sini saya pakai style Turabian. Ada banyak style, ada IPA, ada Chicago, dan yang agak mirip-mirip dengan IAI itu adalah style Turabian. Kita coba ya. Nah kita sisipkan kursor di sini di akhir. Nah selanjutnya kita pilih insert citation. Nah kita tinggal pilih buku siapa tadi, atau nama saya. Nah dari website ya. Kita tinggal klik saja di sini. Klik. Nah, di selnya seperti ini. Ansori 2020. Nah, karena ini menggunakan stylenya yang sudah default disiapkan oleh Microsoft Office Word. Nah, padahal kita nggak membolak-balikkan nama ya. Tapi kalau di sini dia bolak-balik. Ansori, Khalid, Abdul Muthalib, jadi Muthalib, Abdul. Nah, di sini mungkin kita menjadi kesulitan. Nah, karena stylenya sudah ada disiapkan oleh Microsoft Office Word. Nah ini namanya body note, dan kita tidak menganut ini kawan-kawan, tidak menganut body note ini, makanya agak sulit kita membuat secara otomatis. Tapi sebagai ini ya nggak masalah, sebagai dasar atau pengetahuan saja ini nggak masalah. Saya sarankan kalian juga semua buku yang kalian kutip ketika menulis skripsi kalian masukkan ke dalam menu citation ini. Nah supaya itu. Nah selanjutnya kalau sudah, kita bandingkan dengan yang style atau yang diatur sesuai buku panduan IAI Nusantara Batanghari. Nah, untuk membuat daftar pustaka, kalau buku-buku tadi udah kita pakai semua, kita tinggal pilih bibliografi saja kawan-kawan. Stylenya di sini Turabian saya pakai. Nah, kita tinggal pilih saja. Coba cek mana yang lebih mirip. Nah, Turabian ya. Oh, memang persis. Nah, jadi IAI Nusantara Batanghari ini sebenarnya menggunakan daftar pustaka dengan style Turabian. Coba kita lihat. Aminuddin nama pengarangnya. Nah ini judulnya garis miring, dia pakai titik ya, bener ya.
Jakarta titik 2 Bumi Aksara 2015. Nah, bedanya di sini. Bumi Aksara, koma. Setelah penerbit itu koma, bukan titik. Nah, di sini kita pakai titik. Nah, beda sedikit sih. Kemungkinan apabila ada perubahan ke depan, saya sarankan ya jangan tanggung-tanggung, kita pakai yang fungsi Turabian saja. Nah, jadi bikin sama persis dengan yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Nah, di sini kan otomatis ini kawan-kawan juga menjorok ke dalam. Lihat 1,27 cm juga kok, karena itu memang defaultnya seperti itu. Nih contoh yang dari website Ansori Khalid, padahal Khalid Ansori ya, sebenarnya nggak boleh dibalik. Nah seperti ini, Ansori, nama websitenya Batanghari, Maret 30 tahun 2020. Websitenya ini diakses tanggal 5 April 2020. Nah ini bila kita pakai ini semua, ini kalau dari kalau dari jurnal. Kalau dari jurnal seperti ini. Muhaimin, kinerja guru bersertifikasi, ini judul tulisannya. Nah, jurnalnya El Wasoya 2019 halaman 30 sampai 35. Nah, perlu saya jelaskan di sini saya tidak mengutip jurnal tadi. Nah, jurnal ini agak berbeda kawan-kawan seperti buku. Kalau dalam aturan YAI Nusantara Batanghari, kalau manual untuk menulis jurnal adalah seperti ini. Nama pengarang sama seperti buku, titik. Selanjutnya judulnya ya, etos, misal tadi apa ya? Kinerja guru bersertifikasi, misalnya nih, kinerja guru bersertifikasi di Kabupaten Batanghari. Titik. Nah, di sini El Wasoya tadi ya, nama ininya, nama jurnalnya El Wasoya. El Wasoya. Nah, di sini bedanya kawan-kawan, pakai koma untuk edisinya, edisi pertama misalnya, edisi pertama. Nah setelah itu tahunnya itu di dalam kurung. Nah tahunnya di dalam kurung, halamannya langsung titik 2 di sini, halaman tadi 30 sampai 335. Nah ini, jadi kalian perhatikan perbedaan daftar pustaka dari buku biasa dan sumber dari jurnal. Kalau jurnal seperti ini, nama pengarang. Oke, sama seperti buku. Selanjutnya judul, kinerja guru bersertifikasi di Kabupaten Batanghari. Bedanya kalau buku, untuk judul bukunya ditulis miring, tapi untuk artikel judulnya tidak dibuat miring atau style miring ya, style italic. Nah, yang dibuat miring adalah justru judul dari nama dari jurnalnya. Nah, di sini nama jurnalnya adalah El Wasoya. Nah, El Wasoyanya ini yang baru kita beri style italic atau miring. Nah, selanjutnya ada koma di sini, edisi keberapa, karena jurnal itu terbit tentu reguler, edisi 1, 2, 3, mungkin triwulan atau semester, setahun 2 kali terbit, atau setahun 3 kali terbit, atau 4 kali terbit, atau 1 bulan, dan macam-macam ya. Ini edisi pertama, kita bikin edisi pertama. Nah, tahun terbitnya ini yang berbeda, jadi di dalam kurung kawan-kawan. Tahun terbitnya di dalam kurung, titik 2, halamannya 30 sampai 35. Nah, ini beda. Kalau untuk jurnal, nomor halamannya masuk di daftar pustaka, tapi kalau buku nggak dimasukkan. Nah, bedanya seperti itu. Itu ya. Nah, itu. Jadi dua konsep, bisa kita pakai menu referensi, manage source di sini, kita tinggal pilih new, sesuaikan apa yang kita pakai, website kah, buku kah, jurnal kah, nah, tinggal pilih di sini. Nah, selanjutnya kita isi field-fieldnya atau kolom-kolomnya. Kalau sudah klik OK, nanti koleksi kita akan ada di sini. Nah, apabila skripsi kita pakai, koleksinya kita taruh sini. Apabila nggak dipakai, ini kita keluarkan saja. Misalnya seperti ini kita delete, kita keluarkan, kita close. Coba kita lihat di sini, citation. Nah, Khalidnya keluar. Nah, seperti itu. Jadi apabila Khalidnya dipakai, kita pilih lagi, kita pilih copy ke dalam sini. Nah, nanti yang di sini adalah dipakai currently sekarang pada file atau dokumen sekarang, dan ini adalah yang ada di komputer ini. Jadi ketika saya buka dokumen lain, nulis file yang lain, nah ini tetap muncul. Apabila di file berikutnya nanti butuh juga buku itu, tinggal pilih dan copy lagi seperti itu supaya dia muncul di dalam citationnya ini.
Ya, mungkin itu saja kawan-kawan bagaimana cara membuat daftar pustaka yang baik dan juga bagaimana cara menulisnya. Yang paling gampang kalian tinggal copy footnote, tinggal pastekan sini. Yang diubah adalah koma. Apabila di footnote itu pakai koma, misah ini. Terus di sini juga ada tutup kurung sebelum kota terbit dan penerbit. Di sini kita nggak pakai itu. Nah, kita nggak pakai kurung, kita hapus, ganti titik semua seperti ini. Bedanya hanya itu kawan-kawan. Ya, sangat mudah sekali. Itu saja mungkin kesempatan kali ini. Ya, yang kurang paham, yang kurang ngerti, silakan komen di bawah. Apabila bermanfaat, silakan di-share. Mohon maaf apabila terlalu cepat kalian, karena ini video. Bisa kalian ulang-ulang, bisa kalian preface, bisa next. Ya, bisa kalian pause dan play lagi. Jadi meskipun cepat, ya kontrolnya ada pada kalian semua. Terima kasih atas seluruh perhatian. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.